Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Al-Ustaz Mukarram Dr. Haji Muhammad Hidayat Rahman LCMA sebagai pengisi materi pada kajian subuh pagi hari ini, yang sama-sama kami hormati segenap pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum memasuki kepada acara inti, izinkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada hamba Allah yang telah menginfakkan sebagian hartanya fi sabilillah, yaitu dengan menyiapkan sarapan pagi selepas nanti acara kajian subuh ini. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan kepadanya dan keluarganya, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagi jamaah yang berkeinginan dan punya kesempatan pula untuk ikut serta dalam menyiapkan sarapan pagi setiap kajian hari Ahad ba'da subuh ini, dipersilakan untuk menghubungi kepada pengurus masjid, diantaranya Bapak Haji Amun atau juga kepada Bapak Jody. Dan juga ada beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian dalam rangka menyambut dan memeriahkan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Maka Masjid Al-Istiqomah menggagas untuk mengadakan acara, di antaranya pada hari Senin pukul 16.30 ba'da asar diadakan acara khatmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan doa akhir tahun, kemudian lanjut ke ba'da maghrib, yaitu dilanjutkan dengan tahlil tahmid dan sekaligus juga membaca doa awal tahun. Selain itu pula ba'da isya, itu masih pada hari Senin, berarti malam Selasa ba'da isyanya diadakan acara pawai obor yang disponsori atau disemangati oleh remaja kita, remaja alias Masjid Al-Istiqomah. Dan hari Selasanya diadakan juga acara jalan santai, dan insya Allah doorpresnya sangat menggembirakan. Kalau tidak salah tadi malam itu sudah ada sekitar 25 macam doorpress. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian penyemangat kepada kita semua sebagai umat muslim yang juga perlu mengisi atas pergantiannya tahun Hijriah tersebut.
dan kepada para peserta jalan santai, startnya dari Masjid Al Istiqomah dan finish juga di Masjid Al Istiqomah, dilaksanakan pada hari Selasa jam 6 pagi. Dan dimohon bagi yang tidak merasa kesulitan untuk berkostum dominan hijau menurut panitia seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sambut dan isi acara ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang mensukseskan untuk acara yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al Istiqomah. Selain itu pula perlu juga kami sampaikan bahwa pengurus Masjid Al Istiqomah telah membentuk panitia tabungan kurban sebagai langkah penyemangat kita untuk berkurban, yang diketuai oleh Ibu Hajah Rohaya dan teman-temannya sebagai pengurus. Oleh karena itu, dari mulai informasi ini disampaikan, berarti sejak itu pula tabungan kurban sudah bisa dilaksanakan. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan untuk diketahui pula bahwa tema kajian pada pagi hari ini adalah penciptaan manusia dan takdir. Sekali lagi, bahwa tema pada pagi hari ini adalah penciptaan manusia dan takdir. Sebagai harapan kita bahwa setiap acara mudah-mudahan menjadi nilai ibadah dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membuka dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya kepada Mukarram Dr. Haji Muhammad Fadil Rahman LCMA. Terima kasih kepada Pak Ustaz Mirza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjauh semangat, insyaallah surga tempatnya. Ya, amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah an'ama ilaina al-iman wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Istiqomah yang saya muliakan, serta segenap para jajaran pengurus, ketua yayasan, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, sesepuh, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Kalimat hamdalah yang terlontar dari lisan kita, insya Allah ini sebagai penanda bahwa kita insya Allah senantiasa menjadi bagian dari hamba Allah, menjadi makhluk yang senantiasa ingin berupaya menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada subuh hari ini, kita lembutkan lisan kita dengan sejenak berzikir, bersalawat ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika,
yang dimuliakan Allah, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam rangka untuk kita sama-sama mendengarkan pesan-pesan petua-petua dari agama, baik mungkin penyampaian beberapa ayat maupun hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tema topik yang ada pada hari ini, tahapan penciptaan dan takdir manusia. Ini selintas judul ini berat nampaknya ya Bapak Ibu ya. Dan saya pun juga tidak akan membawanya kepada kajian yang terlalu mendalam ya. Saya hanya ingin menyampaikan secara umum bagaimana ayat maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya poin-poin umum yang berhubungan dengan topik itu, yang mungkin manfaatnya, faedahnya buat kita semua, buat keselamatan, buat kebahagiaan, buat kesejahteraan, buat keinginan bersama menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, hamba yang senantiasa rohaninya berkoneksi, berhubungan dengan pencipta alam semesta. Saya mengutip dari riwayat Imam Bukhari Muslim yang disebut dengan Asy-Syaikhain ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini sebenarnya ada slide-nya Bapak, ini cukup panjang ini. Haddatsana Rasulullah wa huwa as-shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin aw sa'id, fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Hadis ini lumayan panjang. Kenapa panjang Bapak Ibu? Biasanya kalau Nabi menyampaikan pesan yang agak panjang, nah itu terkait dengan poin penting ya, poin urgen yang berhubungan dengan kehidupan kita. Rasulullah itu dikenal dengan Al-Kalim ya. Al-Kalim itu adalah kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh baginda Nabi, menyampaikan sesuatu secara singkat dan padat ya. Misalnya itu dalam satu hadis, la darara wa la dirar, tidak ada hal yang membahayakan baik kepada diri maupun kepada pihak lain. Potensi bahaya di dalam hidup ini kan banyak dan luas Bapak Ibu. Tetapi kemudian Nabi mampu merefleksikan itu dalam sehari-hari, artinya saat ini di negeri ini ya. Apalagi kalau dilabelkan kepada mereka yang punya kewenangan ya. Integritas itu menjadi kata kunci untuk kemudian kita menginginkan negeri ini dibawa, dihantarkan, diarahkan menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Al-Masduq, apapun yang juga disampaikan ini insyaallah benar adanya ya. Bahwa di antara kalian itu diciptakan dalam rahim perut ibunya itu dalam pertama selama 40 hari nutfah ya. Nutfah itu pertemuan antara sperma dan ovum Bapak Ibu gitu ya. Jadi kerjasama baik antara bapak kita dengan ibu kita, dan kita
kita sendiri yang sudah berkeluarga, begitu Bapak Ibu, sehingga kemudian keturunan itu terlahir, ya. Selama berapa hari tadi? 40 hari, ya. Lalu kemudian berubah menjadi alaqah, ya. Alaqah itu perubahan dari pertemuan antara sperma dengan ovum itu berubah menjadi segumpal daging, ya. Alaqah yang tergantung maksudnya, ya. Pertemuan antara ovum dengan sperma itu kemudian berubah bentuk menjadi alaqah yang berada di dinding rahim, ya, di dalam sebuah tempat yang sangat kokoh di dalam rahim perut seorang perempuan yang hamil, juga 40 hari. Lalu kemudian berubah alaqah itu menjadi mudghah. Nah, mudghah ini segumpal daging. Kalau tadi alaqah itu antara benda cair kemudian berubah menjadi daging, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kemudian mudghah, segumpal daging yang memiliki arah potensi untuk menjadi satu janin, ya, satu janin. Juga selama 40 hari. Pada saat, jadi selepas 120 hari, nutfah 40, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 120 hari atau 4 bulan. Maka pada saat itu diutuslah satu malaikat kepadanya, lalu ditiupkan ruh kepada si calon janin ini, ya. Apakah apa yang dimaksud takdir di dalam hadis ini adalah bikat rezeki, ditetapkan rezekinya, ya. Jadi kalau ada yang ada yang tidak ada masalah dengan finansial kehidupannya, nah ini sudah ditetapkan itu Bapak Ibu. Kalau ada yang senantiasa mengeluh dengan finansial kehidupannya, ya itu dari semuanya sudah ditetapkan seperti itu, gitu ya. Sejak di alam rahim kedua ibunya, gitu ya. Apakah, ya. Lalu kemudian ajalnya, jadi sampai seusia berapa? Lalu kemudian amalannya, aktivitas pekerjaan yang dia akan lakoni ketika dia hidup di dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah syakiyun aw sa'id, apakah dia bahagia atau tidak di dalam hidupnya, ya. Lalu kemudian bahwa demi Allah yang genggamannya ada dalam tangannya, ya, dalam genggaman Allah urusan manusia itu, bahwa di antara kalian itu akan melakukan satu aktivitas yang itu menjadi penciri dari penghuni surga. Jadi orang-orang yang baik hidupnya di dunia ini itu berarti ahli surga, itulah gitu ya. Ketika hubungan-hubungan vertikalnya dengan Allah itu positif, hubungan horizontalnya, interaksinya dengan sesama manusia, kasih sayang suami dan istri, orang tua dengan anak, kepada tetangga, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, ya, itu adalah aktivitas-aktivitas penghuni surga, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian suatu saat aktivitasnya itu mendekatkan dirinya ke surga yang sampai-sampai jaraknya hanya 1 lengan dengan surga itu. Namun ketika ia di akhir masa usia di dunia ini dikotori dengan perbuatan penghuni neraka, ya, perbuatan salah, dosa, begitu ya Bapak Ibu, maka kemudian ia pasti akan masuk ke neraka itu. Jadi perbuatan kotor meskipun satu kali dilaksanakan lalu kemudian dipenuhi perbuatan baiknya selama ini, maka kemudian ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah selamanya? Ya tidak juga, dicuci dulu di dalam neraka, gitu ya. Sebaliknya pun juga demikian, siapa yang melakukan baik soleh, maka Bapak Ibu
itu akan mengantarkan dirinya dekat dengan neraka sampai jaraknya hanya satu lengan, satu jarak tangan kita. Lalu kemudian sebelum itu ia melakukan perbuatan amalan yang itu menjadi untuk penghuni surga, maka dia juga akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal terakhir dari poin ini, Bapak Ibu, ini terkait dengan penutup, terkait dengan ujung dari perbuatan manusia itu. Apa yang kita kenal dengan apa, Bapak Ibu? Husnul khatimah, ataukah sebaliknya su'ul khatimah. Saya kira ini, Bapak Ibu, secara singkat hadisnya ini, ya. Jadi penciptaan manusia yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam rahim perut seorang ibu itu sebelum ditiupkan ruhnya dan setelah ditiupkan ruhnya itu mengalami beberapa kali perubahan, ya. Jadi yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, yang cukup menentukan itu yang direspon banyak oleh orang-orang kita, dan itu menjadi salah satu kultur di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita biasanya melihat ketika usia hamil seorang perempuan di usia 3 bulan, di usia 4 bulan, 120 hari, itu biasanya apa, Pak, itu selamatan, ya, doa-doa bersama, ya. Iya, saya kira itu bagus. Saya kira itu harapan usaha dari seorang anak manusia ketika di usia 4 bulan, pada saat akan diutusnya malaikat meniupkan ruh kepada satu janin, kita pun juga korespon dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini anak kelak dia akan lahir menjadi harapan keluarga, menjadi pejuang-pejuang agama. Saya kira kan begitu, Bapak Ibu, kan? Lalu kemudian ketika akan ditentukan takdir baginya, kita pun juga mengelilinginya dengan serangkaian doa. Saya kira bagus ini, Bapak Ibu, sebuah kultur tradisi di masyarakat kita menyambut calon anak, menyambut calon cucu kita di usia 4 bulan, usia kehamilan. Maka kemudian kita iringi dengan ramai-ramai kita melakukan kegiatan baca doa, baca berzikir. Fakhalaqnal mudghata idhaman fakasawna 'idhaman lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa bunyi firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ini? Sungguh kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Coba Bapak Ibu, satu, awal penciptaan manusia adalah dari saripati tanah. Apa itu? Kita semua hidup ini dari tanah, Bapak Ibu. Sebagaimana Anda diciptakan dari tanah, kita pun juga demikian. Kita makan dari hasil yang tumbuh dari tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang. Maka sesungguhnya kita pun juga makan dari saripati tanah yang kemudian menghasilkan sperma, menghasilkan ovum bagi seorang laki dan perempuan. Lalu kemudian ketika itu bertemu pada suami istri, maka berubah menjadi nutfah. Ya, tadi diulangi. Jadi sulalat min tin, saripati tanah, lalu kemudian nutfah, dan ditempatkan di tempat yang kokoh di dalam rahim perut seorang ibu. Lalu kemudian nutfah tadi berubah menjadi alaqah. Alaqah itu bergantung, Bapak Ibu. Itu dalam kajian penafsir itu modelnya kayak bakso, besarnya kayak bakso, Bapak Ibu. Alaqah itu, dan dia bergantung. Ya. Alaqah melengket ke dinding rahim yang sangat kuat. Apa maknanya, Bapak Ibu? Ini memberi pesan kepada kita bahwa lahir dari saripati tanah yang kita senantiasa injak, yang kita senantiasa lempar ke sana kemari, lalu berubah menjadi cairan yang dina-dina gitu, ya.
lalu berubah menjadi alaqah bergantung. Ini pesannya sangat kuat bahwa engkau berasal dari sumber yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kesombongan, keangkuhan, ya, ketakaburan yang ada di dalam diri manusia hendaknya untuk kemudian tidak melabeli diri kita di dalam hidup ini. Apa yang perlu disombongkan, ya? Lalu kemudian berubah menjadi mudghah, 4 mudghah. Fahlaqnal mudghata 'idzaman. Lalu mudghah tadi, daging tadi itu berubah menjadi tulang belulang. Ini di dalam slide ini ada gambarnya Bapak Ibu gitu ya. Ataukah kita seringkali melihat media sosial, ataukah Bapak Ibu yang memang profesinya yang berhubungan berkenaan dengan ini pasti ya akan sangat mendalam kajiannya terkait dengan ini. Lalu kemudian tulang belulang itu kami bungkus kembali menjadi si calon anak yang akan terlahir dengan organ yang lengkap pada dirinya. Jadi proses penciptaan yang disebutkan di dalam hadis maupun ayat ini ada berapa Bapak Ibu? 7 ya. 7 tahapan ya. Yang ini semua memberikan memberikan pesan secara mendalam. Cuma karena waktu kita singkat ini, Bapak Ibu, saya tidak memperlama di sini. Saya ingin masuk kepada beberapa hal poin penting ya. Bahwa penciptaan manusia yang melalui tahapan-tahapan dan proses itu, selain mengajarkan kepada kita bahwa kita berasal dari sesuatu yang lemah, tidak ada yang perlu disombongkan di dalam hidup ini, tidak ada yang perlu untuk diangkuhkan di dalam hidup ini. Baru punya kulkas sudah ya petenteng begitu di hadapan tetangganya begitu ya. Buat anak-anak remaja baru beli HP iPhone misalnya sudah mengejar pengakuan orang lain begitu ya Bapak Ibu. Apa yang perlu disombongkan di dalam hidup ini ya. Ini mengajarkan juga kepada kita adalah bahwa manusia itu butuh proses di dalam hidup ini. Sesuatu yang kita inginkan itu tidak mungkin terjadi dengan secara langsung simsalabim. Kehidupan itu Bapak Ibu tidak semudah membalikkan tangan kita ya. Iya kan? Bahwa itu butuh proses. Apakah kemudian ini akan mendegradasi, akan mengurangi kepercayaan kita kepada pencipta sebagai pencipta yang bisa menciptakan secara langsung? Saya kira ini mengajarkan ibrahnya kepada kita semua bahwa itu butuh proses. Meskipun Allah melalui kun fayakunnya bisa menciptakan satu manusia begitu ya. Katakanlah misalnya kisahnya Nabi Soleh ketika diminta oleh umatnya untuk mengeluarkan onta dari satu batu, lalu kemudian secara otomatis batu itu mengeluarkan onta langsung, yaitu untuk memperlihatkan bahwa Allah mampu ya, untuk menciptakan secara langsung sesuatu yang Dia inginkan. Tapi kepada manusia ini mengajarkan bahwa di dalam hidup ini butuh proses. Bukan berarti menafikan kudrahnya Allah untuk menciptakan segala sesuatu itu secara langsung. Tetapi ini berulang kepada diri kita, jangan menginginkan sesuatu secara instan. Ya, Bapak Ibu, menginginkan anak tiba-tiba menjadi sesuai dengan harapan, itu butuh proses Bapak Ibu. Sejak ia lahir, sejak ia bayi, kanak-kanak, remaja, butuh proses yang panjang itu Bapak. Di dalam proses itu kita belajar untuk memahami, memaknai kehidupan ini sesuai dengan bingkai tujuan hadirnya syariat di dalam hidup ini ya. Jadi ini juga mengajarkan untuk ketika melakukan tadi saya menyebut bahwa di dalam hadis itu maupun di dalam ayat paling tidak
penciptaan manusia, Ibu Bapak, itu 2 kali tahap. Secara kalau kita mau bagi gitu ya. Pertama, sejak awal sampai ditiupkannya ruh. Yang kedua, setelah ruh sampai terlahir. Apa pembahasan para ulama dalam hal ini adalah salah satunya kalau ia berhubungan dengan Ibu Bapak, ada yang disebut dengan aborsi, ya. Aborsi itu menggugurkan janin. Itu boleh apa enggak, Bapak Ibu? Secara sekilas itu nggak boleh kan? Ya. Tetapi dalam beberapa kondisi itu ternyata beberapa ulama membolehkan untuk itu. Ya. Misalnya karena kondisi darurat kesehatan misalnya. Nah ini nggak apa-apa. Dalam keadaan menghendaki kondisi itu untuk memilih ketika ada situasi yang mengharuskan seorang ibu terancam nyawanya, itu nggak apa-apa kemudian untuk menggugurkan janinnya. Kondisi ekonomi, misalnya seorang ibu kebanyakan anak nih, ya, brojolnya selalu gitu ya. Ketika ditanya, kok banyak anaknya ibu? Seorang ibu tidak mau disalahkan, tanya bapaknya sonoto gitu ya. Iya. Jadi seorang bapak juga ya menginginkan untuk selalu dapat anaknya saja gitu ya. Tapi kalau memperhitungkan anak yang lahir, kalau terlalu kebanyakan sementara ekonomi juga pas-pasan, ya diaturlah hidup itu. Meskipun ini juga Allah yang mengatur itu, tetapi kan kita perlu untuk memaknai hidup ini, mengatur, memanage kehidupan ini agar ia bisa berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran barometer kehidupan manusia. Jangan hanya berpangku tangan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada namanya takdir ini. Rugi takdir, kena kecelakaan takdir, iya takdir. Tapi kemudian ketika ia terjerumus kepada perilaku salah dan dosa juga disebut takdir. Ya itu perilaku Anda seperti itu kan ya, Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan itu, takdir itu memang kasar, diusahakan. Meskipun secara rahasia Allah telah tetapkan, tapi yang namanya takdir itu tidak pernah Allah perlihatkan secara jelas di hadapan kita. Ia menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, kembali yang tadi ke aborsi. Jadi dalam ini salah satu pembahasan fikih al-mustahdasah, fikih al-mu'asirah. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada keluarga yang pernah melakukan itu. Bagaimana hukum aborsi? Ini dibagi Bapak Ibu. Ketika sebelum adanya ruh, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Setelah ditiupkannya ruh 120 hari, semua ulama sepakat untuk tidak boleh. Ya. Dalam kondisi, dalam keadaan yang masih bisa untuk dielakkan. Karena darurat itu juga kan Bapak Ibu bertahap ya, bertingkat ya. Darurat itu kalau sudah menyentuh jiwa, maka yang diharapkan pun juga menjadi boleh. Tetapi kalau ia terkait dengan kesulitan hidup, terkait dengan hal-hal yang membuat kita menjadi sempit hidupnya, nah ini masih bisa diusahakan itu, ya, masih bisa diusahakan untuk kemudian kita keluar dari itu. Dalam hal ini, ketika sudah ditiupkan ruhnya di usia 120 hari, aborsi tidak ada lagi, kecuali kalau ia terkait dengan mengancam jiwa ibunya. Nah itu mungkin boleh, dalam hal ini boleh. Tetapi ketika sebelum ditiup ruhnya 120 hari, nah di sini Bapak Ibu, Ibnu Rajab dalam kitab Al-Jamil Ulum wal Hikam, aborsi boleh. Itu dibolehkan Bapak Ibu. Misalnya ekonominya seret misalnya, sementara anaknya banyak gitu ya. Atau kan memang kebanyakan anak, wah saya pinginnya 5, pinginnya 6, tapi anaknya banyak terus begitu Bapak Ibu. Dalam hal ini, itu menurut Ibnu Rajab
dibolehkan dalam hal ini. Kenapa? Istimbat ahkamnya, hujjahnya itu adalah bahwa janin yang belum ada ruhnya itu sama halnya dengan apa Bapak Ibu? Buat laki-laki itu masturbasi, ya. Itu mengeluarkan sperma melalui tangan begitu ya. Nah itu sama halnya itu ke sana. Sementara ulama yang lain, diantaranya misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tidak boleh. Mengapa? Meskipun belum ada ruhnya janin itu, tetapi potensi si nutfah alaqah mudghah itu potensi untuk hidupnya ada, potensi untuk menjadi anak manusia itu ada. Dan ini dalam posisi kita memandang, memahami bahwa calon anak itu adalah disucikan, dihormati, ya. Jangan kemudian mudah untuk digugurkan. Saya kira ini Bapak Ibu. Jadi sebelum ditiupkan ruhnya antara boleh dengan tidak. Nah ini Bapak Ibu, saya kira kalau kondisinya sangat mendesak, nah itu silakan kita mengambil poin yang ini, dibolehkannya itu. Tetapi ketika kondisinya tidak terlalu mendesak dan kita mampu untuk menanggulanginya, mampu untuk menerima itu sebagai sebuah takdir, nah saya kira jangan digugurkan Bapak Ibu. Biarlah anak itu terlahir, Allah yang menjamin kehidupannya, Allah yang menjamin rezekinya. Ya, ini juga kalau anak itu terlalu banyak, Bapak Ibu, seorang perempuan lahir di keluarga. Saya kira di dalam surah Al-Isra itu wa yas'alunaka 'anir ruh wa ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Satu hal lagi Bapak Ibu yang terkait dengan 120 hari. Ini juga berhubungan dengan iddah. Nah ini juga Bapak Ibu persoalan kehidupan kita fikih ini. Kalau iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Ibu, maaf. Iddah itu berapa macam? Satu, yang ditinggal mati oleh pasangannya. Yang kedua, yang ditinggal cerai oleh pasangannya. Yang ketiga, dalam kondisi cerai atau mati si perempuannya lagi hamil. Saya kira 3 macam ini Bapak Ibu. Ini disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran pada surah Al-Baqarah itu. Yatarabbasna bi anfusihinna wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun, ya. Jadi kalau ia dicerai oleh suaminya dalam keadaan hidup, masa iddahnya bagi seorang perempuan berapa Ibu? 3 bulan, 3 kali suci maksud saya, ya. 3 kali suci dalam pandangan ulama ini, apakah 3 kali suci hitungannya atau 3 kali haid hitungannya, ya. Itu satu. Yang kedua, ketika ditinggal mati, arba'ata ashhurin wa asyara, ya, 4 bulan 10 hari. Saya kira titik ketemu antara peniupan ruh dengan si janin, di janin itu dengan masa iddah bagian ditinggal mati ketemu kan Bapak Ibu, ya. 3 kali suci yang kurang lebih 90 hari dengan 120 hari. Jadi Maha suci Allah Subhanahu wa taala bahwa berhubungan dengan iddah ini seiring dengan proses kejadian satu janin yang ada di dalam perut seorang ibu, ya. Lalu kemudian ketika dalam kondisi hamil ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, iddahnya berapa lama Ibu? Sampai melahirkan, ya. Sampai melahirkan. Satu pertanyaan, antara melahirkan dengan 3 bulan atau 4 bulan tadi, yang mana yang dipilih ketika misalnya seorang perempuan lagi hamil, meninggal suaminya, yang usia hamilnya
itu baru 1 bulan. Yang dipilih yang mana, Ibu? Sampai melahirkan atau memilih 4 bulan? Melahirkan, ya. Yang kedua, kalau si istri usia hamilnya tinggal sebulan melahirkan, jadi usia hamilnya 8 bulan, suaminya meninggal, yang dipilih yang mana? Wah, ini pasangannya Pak Haji Sodik ini. Dari pesantren ya Ibu, ya Bu aja ya. Ya, apa yang dipilih Ibu? Sampai melahirkan? 3 bulannya, ya. Jadi ini kok pelajaran fikih Ibu Bapak. Lalu kemudian dalam hadis ini juga berbicara bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, berbicara tentang penentuan amal akhir husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah Maha mengetahui. Lalu kemudian pembahasan tentang ruh Ibu Bapak, ya. Saya kira sampai di sini Ibu Bapak, waktu 5 menit menjelang jam 6. Bila ada pertanyaan, ada yang mau menambah pengetahuan kita pada pagi hari ini, silahkan Ibu Bapak. Ya, silahkan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Saya tanyakan yang saya ketahui bahwa takdir itu ada 2, malak dan mudrok. Kalau orang su'ul khotimah atau husnul khotimah, apakah bisa diketahui padahal orang ini kelihatan dari dohirnya baik, tapi ada yang menyatakan bahwa dia meninggalnya su'ul khotimah. Ma'udzubillah dzalik. Mudah-mudahan kita jangan semuanya. Kemudian tadi masalah rizki dan Pak umur. Rizki itu masuk dalam kategori mu'alaf takdir atau mudrok. Itu saja, mungkin karena banyak pertanyaan sih, cuma 2 itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Dalam satu ayat di surah Luqman itu menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Nah ini Pak pertanyaannya, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahwa yang namanya hari kiamat Allah yang punya ilmu pengetahuan tentang itu, ya. Nabi mengetahui nggak kapan? Nabi juga nggak tahu. Nabi hanya datang membawa tanda-tandanya. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Ya. Allah yang menurunkan al-ghaiz. Al-ghaiz itu rezeki, karunia kepada kita semua, ya, melalui perantaraan malaikat membawa rahmat. Juga Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui apa yang akan terjadi padanya pada esok hari. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui di mana ia akan wafat atau meninggal. Ini memberi pesan kepada kita semua bahwa terkait dengan 1 detik, 1 menit ke depan, wallahu a'lam. Yang ada dalam diri kita apa Bapak Ibu? Usaha dan upaya, ya kan? Manusia itu berada hanya pada posisi untuk mengusahakan, mengupayakan, ya, bercita-cita. Maka kemudian di situ wala ta'asun rahmatillah, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, ya. Tapi juga bukan dalam posisi untuk memastikan hasil. Manusia diharapkan untuk bisa memastikan hasil. Saya besok pasti menjadi gubernur misalnya, gitu ya. Saya besok pasti bisa menjadi seperti ini.
saya besok pasti akan bisa mendapatkannya. Itu Anda telah mendahului hak prerogatif Allah dalam hal ini. Yang ada pada diri manusia adalah usaha dan upaya untuk kesana. Tapi yang baik tadi Bapak Ibu adalah jangan pernah berpangku tangan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Itu namanya putus asa. Saya mah nggak mau jadi, saya mah seperti ini aja, dari sononya juga begitu. Nenek keturunan saya juga seperti itu, miskin mulu begitu kan. Itu sudah doa kepada, sudah merupakan doa namanya itu ketika kita mengucapkan yang demikian. Harusnya keluar dari situ. Orang yang di atas itu punya kaki, punya otak, punya kepala. Saya juga sama. Kok saya nggak bisa sama dengan dia? Ini kan harapan dan cita-cita Bapak Ibu. Ya kan? Terkait dengan takdir tadi, hal-hal seperti inilah takdir yang menurut hemat saya bahwa takdir secara keseluruhan itu sudah Allah tetapkan. Tetapi ada takdir yang memang kita tidak bisa rubah. Bapak terlahir sebagai laki-laki, terlahir sebagai anak bangsa Indonesia. Itu sudah given itu sifatnya. Tetapi ada takdir-takdir kemudian yang kita bisa usahakan. Ya. Kita mau jadi apa, mau mendapatkan apa, mau mengupayakan apa, ini sifatnya kasabiyah, kasab Bapak Ibu. Nah, apakah kemudian di dalam usaha itu Allah tidak memberi takdir? Saya kira tidak Bapak Ibu. Allah juga memberi takdir di sana. Cuma di sana letaknya rahasia takdir itu berada. Kembali kepada tadi Bapak Ibu, seorang yang memandang dirinya dalam kondisi yang lemah, tidak berpunya apa-apa, lalu kemudian menempatkan dia, saya seperti ini saja. Tidak ada effort, tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi yang sempit itu. Nah ini kan doanya kepada Allah. Coba Bapak Ibu, pertanyaan Bapak, saya ingin bawa kepada ilustrasi perbincangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya, terkait dengan apakah di dalam hidup ini itu perlu berusaha atau tidak, ya kan? Bahwa yang namanya rezeki itu, kata Imam Syafi'i, harus diusahakan, harus diupayakan. Tapi menurut Imam Malik tidak perlu, Allah yang sudah menjamin itu kok, ya kan? Apa ayatnya itu? Bahwa setiap binatang melata itu Allah jamin hidupnya di dunia. Nyamuknya yang datang itu kan juga Allah yang Maha Kuasa mentakdirkan rezeki kepada orang. Nah, kembali kepada Imam Syafi'i dengan Imam Malik tadi. Suatu saat Imam Syafi'i itu berjalan-jalan setelah melakukan diskusi dan tidak ketemu, ya, biarlah berbeda begitu. Lalu kemudian ada perusahaan pembuatan roti. Lalu kemudian Imam Syafi'i itu dalam kondisi lapar datang membantu, sehingga kemudian yang punya pabrik roti itu mengetahui, wah ini seorang imam ini ikut membantu begitu ya. Lalu ingin diberikan. Imam Syafi'i bilang, saya bekerja aja lah biar saya dapat rotinya. Setelah selesai bekerja, ia dapat banyak. Setelah dapat roti itu datang ke gurunya Imam Malik. Ia ingin datang ke depan gurunya untuk memperkuat argumentasinya bahwa yang namanya rezeki itu harus diusahakan. Nah, setelah di depan gurunya, lalu kemudian diajak makan, Imam Syafi'i makan, lalu kemudian berkata, maaf guru, ini roti. Tadi saya dapatkan hasil pemberian dari orang setelah saya bekerja. Ya, setelah saya bekerja, akhirnya ada roti ini. Ini kan memperkuat argumentasi saya tuh, bahwa yang namanya roti ini, yang namanya rezeki ini harus diusahakan. Imam Malik senyum-senyum saja. Ya bagus, benar. Lalu Imam Malik juga ikut mencicipi. Jadi dalam hal seperti ini Bapak Ibu, saya kira ini kembali kepada perjalanan sunnatullah, mengusahakan hasilnya. Adapun hasil itu sendiri itulah takdir-takdir Allah yang bisa jadi datang dari hasil usaha kita, tapi bisa jadi juga sumbernya dari arah yang lain. Sumber dari arah yang lain kita berbicara tentang keberkahan Bapak. Keberkahan itu Allah yang Maha Mengetahui. Allah yang mengukur itu. Saya kira itu Pak ya.
sudah jam 6 lewat 5 menit. Mari Bapak Ibu ya, kita baca doa bersama untuk menambah keberkahan di dalam pelaksanaan kerja pada subuh hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi uqadu wa tanfariju bihi al-qur'an wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi rawa'i husna khawatim wa sallallahu alaihi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ajali kulli ma'lumin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan fihi wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qaddirna bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlif 'alaina 'ala kulli wa'ibatin minka bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kurangnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah Ahad Subuh yang telah disampaikan, dan untuk acara selanjutnya akan ditutup dengan ramah tamah sambil menikmati hidangan sarapan pagi yang tersedia. Bagi yang akan berpartisipasi untuk menyediakan konsumsi di dalam acara kuliah Ahad Subuh selanjutnya, bisa menghubungi DKM Masjid Al-Istiqomah dengan Bapak Haji Amut atau Bapak Haji Jodi. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.